Ohayou minasan, konbawa minasan, dimanapun kalian berada. Ini adalah konten panjang pertama saya sendiri di channel ini. Dan konten ini akan saya namakan Monobu atau Monolog Wibu. Di episode pertama ini, saya akan bermonolog tentang Monkey D. Luffy. Check it out. Monkey D. Luffy, Mugiwara no Luffy, the one and only our Baka Sencho. Beliau adalah karakter utama dalam serial manga populer karangan Eiichiro Oda, One Piece. Luffy lahir dan besar di desa Fuza, sebuah desa kecil di kerajaan Goa yang terletak di East Blue atau Laut Timur. Namanya desa Fuza karena terletak di Laut Timur. Kalau dia terletak di Laut Selatan, namanya Parangtritis. Apa sih CT? Luffy merupakan putra kandung dari Monkey D. Dragon, sang pemimpin pasukan revolusioner. Ya bisa dibilang Che Guevara-nya One Piece lah. Luffy juga adalah cucu kandung dari pahlawan angkatan laut, Monkey D. Garp. Luffy juga memiliki dua saudara angkat. Yang pertama Sabo, yang kedua Portgas D. Ace alias Mamang Donat. Tujuan utama Luffy adalah menjadi Raja Bajak Laut dengan cara menemukan harta karun legendaris One Piece yang telah ditinggalkan oleh Raja Bajak Laut sebelumnya, Gold D. Roger. Oh ya, by the way, Gold D. Roger ini ayah kandungnya Mamang Donat. Luffy ini percaya dengan menjadi Raja Bajak Laut, Luffy akan menjadi orang paling bebas di seluruh dunia. Dan menurut saya itu pilihan yang tepat. Luffy tepat menjadi Raja Bajak Laut. Karena kalau Luffy jadi koruptor, Luffy hanya punya kebebasan di Konoha. Luffy mulai ingin menjadi bajak laut itu ketika dia bertemu kelompok bajak laut yang singgah di desanya. Waktu itu Luffy berumur 7 tahun 7 bulan 7 hari kalau tidak salah. Dan kelompok bajak laut yang singgah di desa Luffy ini dipimpin oleh seorang kapten yang bernama Jack Sparrow. Tidak ya? Dipimpin oleh kapten yang bernama Shanks alias Ki Ampuh. Luffy ingin sekali bergabung dengan kelompok bajak laut Shanks. Sampai-sampai Luffy menusuk bagian bawah matanya menggunakan pisau sebagai bukti bahwa Luffy mempunyai keberanian. Tapi sayangnya Shanks tetap menolak Luffy. Karena memang betul, menusuk bagian bawah mata dengan pisau itu bukan bentuk bukti keberanian. Bukti keberanian adalah ketika kalian mengutik jakun singa dewasa yang lagi kelaparan. Itu baru berani. Tapi sebenarnya alasan Shanks menolak Luffy karena Luffy masih terlalu kecil dan laut itu berbahaya untuk bocah seumuran Luffy. Dan karena bertemu dengan Shanks, Luffy jadi tidak sengaja memakan buah iblis Mythical Zoan Hitohitonomi model Sun God Neko yang waktu itu namanya buah iblis paramesia Gomu Gomu Nomi. Namanya diubah karena propaganda pemerintahan dunia. Karena bertemu Shanks, Luffy juga dikasih topi jerami peninggalan Gold D. Roger. Dan sebelum itu ada kejadian di mana Shanks mengorbankan tangannya demi menyelamatkan nyawa Luffy. Dan ketika Shanks memberikan topinya ke Luffy, dia sempat berpesan ke Luffy, "Tuh bangga Shanks?" Tidak ya? Shanks sempat berpesan ke Luffy, "Ku berikan topi berhargaku kepadamu, kelak kau harus mengembalikannya kepadaku." Dan akhirnya topi itu akan menjadi ciri khas Luffy serta simbol dan nama bajak laut yang akan dipimpin Luffy. Luffy memulai petualangannya sebagai bajak laut di umur 17 tahun sekaligus dia membentuk bajak laut Mugiwara alias topi jerami dan menjadi kaptennya. Bayangkan 17 tahun Luffy sudah berpetualang. Itu kalau Luffy di Indonesia, Luffy tidak lulus SMA. Karena 17 tahun itu masih umur SMA. Dan saya 17 tahun masih kelas 3 SMA. Saya masih sering mancing dan menyembah mujair. Di awal petualangannya sebagai bajak laut, Luffy sempat punya impian ingin memiliki 10 kru yang akan membantunya dalam mencapai tujuannya. Dan hingga sekarang, Luffy sudah memiliki 9 kru inti yang sudah terkonfirmasi.
Di antaranya ada Zoro, pendekar pedang berkepala lumut. Yang kedua, Nami, sang navigator kapal. Yang ketiga, Usopp, sang penembak jitu. Yang keempat, Sanji, si koki mesum budak cinta. Yang kelima, Chopper, si dokter kapal sekaligus makanan cadangan. Yang keenam, Nico Robin, sang arkeolog. Yang ketujuh, Cyborg Franky, tukang kapal yang alergi pakai celana. Yang kedelapan, Brook, musisi kapal yang suka mengintip sempak. Dan yang kesembilan, Jinbei, sang nakoda kapal alias Daddy Shark. Dan dari awal petualangan Luffy hingga sekarang, Luffy itu dikenal sebagai sosok pembuat masalah. Sampai-sampai pemerintahan dunia menganggap Luffy sebagai sosok yang sangat berbahaya. Karena Luffy ini sering bermasalah dengan penguasa-penguasa yang menindas orang-orang lemah. Dan penguasa-penguasa ini biasanya backingannya itu pemerintahan dunia. Dan sampai sekarang Luffy dan kru bajak lautnya masih berpetualang mencari One Piece, harta karun legendaris, dan mengungkap semua ketidakadilan serta misteri yang disembunyikan pemerintahan dunia. Dan sekilas info yang buat yang belum tahu, manga dan anime One Piece lagi hiatus, lagi istirahat sejenak sampai pertengahan April. Dan terakhir, ini adalah momen sedih dan momen epic di anime One Piece menurut saya. Yang pertama, momen epic. Momen epicnya adalah ketika Luffy versus Katakuri di dunia cermin. Bro, itu pertarungannya epic sekali. Waktu itu pertama kali kita lihat Gear 4 mode Snake Man. Dan waktu itu kita juga bisa melihat jurus-jurus Luffy yang Katakuri tiru mentah-mentah. Dengan porsi yang begitu besar dihantam ke Luffy habis-habisan. Di lain sisi juga Katakuri sebagai lawannya Luffy bermain cukup adil, di mana waktu itu saudara perempuannya sempat membantu Katakuri sampai melukai perutnya Luffy. Katakuri lihat, Katakuri juga melukai perutnya biar adil satu sama lain. Momen paling sedih menurut saya di One Piece ada dua. Yang pertama ketika wafatnya Ace di Marineford, tuh sedih sekali. Sedih dimana Luffy harus melepas kakaknya. Tapi yang menurut saya lebih sedih daripada itu adalah perpisahan Going Merry dengan kru Mugiwara. Sumpah bro, itu sedih sekali. Waktu itu Cloudwaterman-nya Merry berbicara dengan semua kru. Ditambah lagi yang membuat saya menangis waktu itu adalah tidak adanya Usopp. Padahal kita tahu bahwa Usopp paling menyayangi Merry. Dan sebelumnya itu kan ada konflik antara Luffy dan Usopp yang bertengkar karena Merry. Ditambah lagi sampai sekarang saya masih sedih karena saya belum tahu siapa sebenarnya sosok di balik Sogeking. Sedih sekali. Oh ya teman-teman, mungkin itu saja monolog saya tentang Monkey D. Luffy. Silakan komen karakter anime apa lagi yang harus saya buat monolognya di bawah. Dan juga teman-teman, kalian bisa support saya dengan cara traktir saya di Saweria. Link Sawerianya ada di deskripsi teman-teman. Sampai jumpa di konten berikutnya. Buatlah wibu menguasai dunia. Mantap.